itulah tanggapan umum di dunia ini, asal ngomong khilafah, pikiran umum merebut kekuasaan. Nah, kita sekarang contohkan, begitu kita umumkan khalifahan, kita akan membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada negara yang sehebat Indonesia. Seperti zaman Nabi dulu, ada piagam Madinah namanya. Orang non-muslim sama sahabat Nabi mempunyai kesepakatan untuk sama-sama menjaga Madinah. Kalau ada serangan dari luar, sama-sama menjaga Madinah. Itu kesepakatan Nabi, orang beriman, dan orang non-muslim Yahudi sepakat menjaga negerinya. Nah, ini yang tidak dipahami orang. Maka di dunia ini nggak ada negara yang punya sepakatan itu kecuali Indonesia. Pancasila Undang 45 mempersatukan umat. Maka Khilafatul Muslimin anggotanya muslim dan non-muslim, bukan hanya orang muslim. Nah, ini belum dimengerti oleh orang seluruh dunia, termasuk negara, tidak paham karena terpengaruh dengan pemikiran khilafah, merebut negara. Nah itu. Sementara Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk satu negara. Nabi dari zaman dulu itu untuk satu kelompok, Nabi Musa, Nabi Isa, satu kelompok, Nabi Daud, Nabi Nuh. Begitu Muhammad Rasulullah SAW bukan untuk satu kelompok, untuk rahmatan lil alamin. Lah ini dibawa kepada satu negara, jadi perjuangan negara Islam. Nah itu bukan, tidak sah. Dalam Islam tidak benar. Masa Islam yang rahmatan lil alamin dibawa untuk satu negara. Akhirnya timbullah pemikiran Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Jepang. Lah kan ini rusak Islam. Nah ini yang harus dikira. Ayah kasih sambil ayo. Jadi kalau ini Pak sendiri. Ini yang salah itu, yang harus kita perbaiki itu. Maka kita pelopori Khilafatul Muslimin. Maka pemerintah juga setelah tahu malah ya walaupun tidak terlalu jelas mendukung tapi membiarkan karena ini bagus. Nah ini belum ada di dunia ini, belum ada. Ya, sempat ada itu kan statement dari Kementerian Agama terkait legalitas ormas Khilafatul Muslimin. Terus ada statement dari BNPT bahwasanya Khilafatul Muslimin ini anti Pancasila gitu. Iya. Mendirikan negara khalifah itu gimana itu? Tanggapan Iya, ya itu kan tadi sudah diterangkan. Kekeliruan itu umum itu, maka kita pelopori untuk mereka dapat memahami apa sebenarnya khilafah. Nah, itulah tadi itu. Betul-betul Indonesia ini suatu negeri yang untung sekali mencontoh perjanjian antara muslim dan non-muslim untuk membela negeri ini sama-sama. Itu kesepakatan itu sebenarnya Nabi sudah pelopori zaman dulu, 1000 tahun yang lewat. Nah itu kita pelopori, tapi karena sudah pikiran politik ini apa buat negara. Kebetulan saya dulu memang bekas pemberontak NII. Saya pimpin berontak NII, tapi saya ditegur oleh Allah, alhamdulillah. Saya sadar 20 tahun saya di penjara. Ternyata itu salah. Nah, kesadaran ini membawa, waduh ini. Jadi Islam kita kecilkan menjadi satu negara. Padahal Nabi diutus untuk seluruh umat di dunia ini. Nah itu, pendapat seperti itu masih banyak ulama yang berpersangka begitu. Sehingga pemerintah menghilangkan perasaan, wah khilafah itu mau rebut negara. Susah menghilangkannya perasaan itu karena mengkhawatirkan, karena pendapat ulama pada umumnya begitu. Lah maka Khilafatul Muslimin muncul untuk menerangkannya. Pakai siar motor itu sebenarnya gimana sih Pak Yai? Itu dakwah. Di situ kan ada maklumatnya bahwa Khilafatul Muslimin itu anggotanya muslim dan non muslim. Nah itu kan satu harus kita tebarkan. Jangan dikira loh kok khilafah kok ada non muslim anggotanya itu kan? Ya, orang kan jadi mikir. Lah ada apa ini? Muhammadiyah ada enggak orang non muslim? NU ada enggak? Ada. Kan kiai. Lah mengecilkan dirinya seolah-olah hidup ini hanya golongan dia. Enggak. Ini ajarannya memang ajaran Allah kan. Cara berpikirnya kita ajak orang non muslim juga. Kita ajak cara berpikir dalam Khilafatul Muslimin ini. Kita percaya enggak bahwa hidup ini langit, bumi dan isinya ini ciptaan Allah, diciptakan Tuhan? Kalau percaya, masa kalau Allah buat aturan terus untuk mencelakakan apa yang diciptakan? Tidak mungkin.
Nah, cara berpikir gitu kita tanamkan tuh. Maka ada orang Kristen, bagaimana? Mau nggak kita bersatu dengan Wah, kalau begitu saya siap taat sama khalifah. Dia jadi anggota orang Kristen. Orang Buddha saya parahin begitu juga. Saya kasih tahu yang sebelahnya. Kalau gitu saya siap jadi anggota. Ada daftarnya, bukan cuma ngomong kosong. Jadi maka maklumat itu disebarkan saban tahun. Ada resiasi motor, maklumat itu disebarkan biar orang tahu. Itu orang hijau putih, makanya kasih tanda hijau putih itu. Maksudnya biar orang asal lihat, nggak bisa baca lagi. Wah, orang hilapa itu. Lah yang disebarkan itu nanti dia baca kan. Ini maklumatnya Khalifah. Nah, ada maklumat itu. Anggotanya Muslim dan non Muslim. Muslim dan Muslim itu. Kalau kita nggak sebarin terus, wah siar motor mengganggu perjalanan mengganggu jalan mana? Siar motor kita tuh tidak disyaratkan tidak boleh menghambat Lalu lintas. kok. Tidak boleh melanggar lalu lintas. Pakai helm itu juga. kan orang jahat. Itu udah beres ini namanya. Namanya manusia. Kalau nggak cocok ya Fitnah. jeleknya doang yang nampak. Padahalnya baik. Makanya pemerintah kan tahu. Nah, tapi kalau soal izin tadi, kita ini mengamalkan ajaran. Jadi kalau ada Aqimus Shalah atau ada Siam Ramadan, terus saya dulu pertama kita pasang pelang itu datang polisi kecamatan ini menanyakan izin organisasi kan. Nah itu kita ini bukan organisasi, ini sistem kehidupan Islami. Jadi kalau ada di Quran itu bulan Ramadan sahum, kita tuh tidak boleh mengecilkan Allah. Bapak boleh nggak kami sahum? Oh, perintah Allah kok. Izin. Lah ini namanya menghina Allah. Aqimus sholat, dirikan sholat berjamaah. Kita izin sama Bapak. Allah nyuruh kita sholat berjamaah, kita izin. Mau sholat berjamaah izin sama Bapak. Nanti Bapak itu siapa? Kan ini Allah yang nyuruh. Nah, khilafatul muslimin itu wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Kalian bersatu di satu negeri ini, bersatu, jangan berpecah belah. Terus boleh nggak? Lah ini kan perintah Allah. Kecuali kalau Qurannya nggak laku.